Perkenalkan, nama saya Regina Francina Penelia Longdong dengan NIM 200611041126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Hetiani Mancoro dengan NIM 210611040109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 210611040117. Proses audit atas laporan keuangan historis dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu seperti yang ada di slide. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Yang keempat, pelaporan audit. Nah, di video ini kami akan menjelaskan satu persatu proses audit atas laporan keuangan tersebut. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Proses penerimaan perikatan audit dilaksanakan oleh auditor melalui 6 tahap, yaitu seperti yang ada di slide. Tahap yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua mengidentifikasi keadaan khusus atau risiko besar, yang ketiga menentukan kompetensi untuk dapat melaksanakan audit, yang keempat menilai independensi, yang kelima menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan kesesamaan, yang keenam membuat surat perikatan audit. Kita akan bahas tahap yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Auditor perlu mengevaluasi integritas manajemen agar yakin bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen yaitu seperti yang ada di slide. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor terdahulu atau masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Kita akan bahas tahap yang kedua, yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko besar. Keadaan ini dapat diketahui dengan cara seperti yang ada di slide. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan audit. Yang dimaksud mengidentifikasi pemakai laporan audit yaitu BAPEPAM, badan pengatur atau regulatory body, bank dan lembaga keuangan lain, pemegang saham dan pasar modal adalah pemakai utama laporan audit. Auditor harus mempertimbangkan tambahan persyaratan pelaporan yang dikenakan terhadap kliennya karena akan menuntut tambahan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor, menambah biaya audit, dan meningkatkan tanggung jawab legal auditor. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Yang dimaksud dengan ketiga ini yaitu informasi tentang dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit dapat diketahui dari ketersediaan catatan akuntansi penting atau jurnal, buku besar, buku pembantu, ketersediaan dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi, memadainya pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan calon klien, pembatasan-pembatasan yang akan dikenakan oleh calon klien kepada auditor dalam proses audit yang akan dilaksanakan. Berikut kita akan membahas mengenai tahap yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Standar umum yang pertama berbunyi sebagai berikut, atau kita bisa memperhatikan slide. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI. Umumnya, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasikan anggota kunci tim audit dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Spesialis tersebut misalnya penilaian atau karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, atau cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, atau beberapa perhitungan aktuarial, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, atau pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Berikut kita akan membahas tahap yang keempat yaitu menilai independensi. Standar umum yang kedua berbunyi sebagai berikut, atau kita bisa memperhatikan slide-nya. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Auditor harus memastikan bahwa setiap anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui informasi tersebut.
berikut kita akan membahas tahap yang kelima, yaitu menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksama. Standar umum ketiga berbunyi sebagai berikut, atau kita bisa memperhatikan slide-nya. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Auditor perlu mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Terakhir, kita akan membahas tahap yang keenam, yaitu membuat surat perikatan audit. Berikut adalah isi pokok surat perikatan audit, atau kita bisa memperhatikan slide-nya. Tujuan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa keliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya, akses ke berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit, dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Di sini auditor dapat pula memasukkan hal berikut ini dalam surat perikatan auditnya, yaitu kita bisa memperhatikan slide atau seperti yang dari slide, pengaturan perkenaan dengan perencanaan auditnya, harapan untuk menerima penugasan tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit, permintaan keperhatian untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit, penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan kliennya. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan auditor untuk memutuskan penerimaan surat perikatan audit baru. Kita bisa memperhatikan slide atau seperti yang next slide, adanya petunjuk bahwa klien salah paham mengenai tujuan dan peluang audit, adanya syarat-syarat perikatan yang direvisi atau khusus, perubahan manajemen yang terjadi akhir-akhir ini, perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien, persyaratan hukum. Perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, auditor kemudian perlu merencanakan auditnya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Dan perencanaan audit sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Perencanaan audit. Tahap perencanaan audit auditor meliputi yang pertama memahami bisnis dan industri klien, yang kedua melaksanakan prosedur analitik, yang ketiga mempertimbangkan tingkat materialitas awal, yang keempat mempertimbangkan resiko bawaan, yang kelima mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama, yang keenam mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan, yang ketujuh mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban legal klien. Pertama, memahami bisnis dan industri klien. Hal ini dapat dicari dan dipertimbangkan dari pertama, pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industrinya. Dengan cara ini, auditor dapat mengingat kembali mengenai kebijakan-kebijakan klien, organisasi, dan pengendalian intern klien. Kedua, diskusi dengan orang di dalam entitas. Komite audit, direktur, dan personal operasi adalah contoh narasumber yang dapat diharapkan oleh auditor untuk memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan pengendalian intern perusahaan atau bagian dari perusahaan klien, sistem pengolahan data elektronik yang baru saja diimplementasikan oleh klien, dan perubahan manajemen perusahaan, serta perubahan struktur organisasi perusahaan klien. Ketiga, diskusi dengan personel dari fungsi audit intern dan review terhadap laporan auditor internal. Auditor internal merupakan sumber informasi untuk memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi entitas dalam menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya. Review terhadap laporan auditor internal merupakan cara yang efektif untuk memahami pengendalian intern yang diberlakukan dalam organisasi entitas. Keempat, diskusi dengan auditor lain dan dengan penasihat hukum atau penasihat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas dalam industri. Kelima, publikasi yang berkaitan dengan industri. Pengetahuan mengenai industri yang menjadi tempat usaha klien adalah perlu bagi auditor agar ia dapat melaksanakan audit dengan baik. Keenam, kunjungan ke tempat atau fasilitas pabrik entitas. Dalam melakukan perjalanan inspeksi ke kantor klien, auditor akan mengetahui pula lokasi berbagai catatan akuntansi, jumlah karyawan klien yang bekerja di kantor, serta pembagian kegiatan akuntansi.
Ketujuh, peraturan yang secara signifikan berdampak signifikan pada entitas. Serta ke-8, dokumentasi yang dihasilkan oleh entitas. Contoh dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh entitas yang mana bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk memahami bisnis entitas, antara lain bahan yang dikirim kepada pemegang saham dan diserahkan kepada badan pengatur, buku-buku promosi, laporan keuangan dan laporan tahunan tahun sebelumnya, anggaran, laporan manajemen intern, laporan keuangan intern, panduan kebijakan manajemen, panduan akuntansi dan sistem pengendalian intern, daftar akun, deskripsi jabatan, serta rencana pemasaran dan penjualan. Tahapan kedua yaitu melaksanakan prosedur analitik. Prosedur analitik ini meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tahap-tahapan prosedur analitik yaitu pertama, mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat. Tipe perhitungan dan perbandingan yang umumnya dibuat oleh auditor terdiri dari perbandingan data absolut, common size income statements, ratio analysis, trend analysis. Pada tahap perencanaan audit, auditor biasanya melaksanakan prosedur analitik dengan menggunakan data agregasi atau ada data proyeksi tahunan. Kemudian mengembangkan harapan. Dalam prosedur analitik, auditor perlu mengembangkan harapan sebagai dasar untuk membandingkan perhitungan dan rasio yang dibuat dalam prosedur analitik. Ketiga, melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Auditor mengumpulkan data yang akan dipakai dalam perhitungan perbedaan jumlah absolut atau persentase sekarang dibandingkan dengan jumlah atau persentase tahun sebelumnya. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan yang terjadi. Kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan signifikan. Perbedaan signifikan yang tidak terduga perlu diselidiki penyebabnya. Auditor perlu mempertimbangkan kembali metode dan berbagai faktor yang digunakan untuk mengembangkan harapan dan untuk meminta keterangan kepada manajemen. Terkadang informasi baru akan bermanfaat untuk memperbaiki harapan dan sebagai akibatnya dapat menghilangkan perbedaan yang terjadi. Sebelum auditor akan melakukan tindakan berdasarkan respon yang diberikan oleh manajemen. Keenam, menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Perbedaan signifikan yang tidak terduga biasanya dipandang oleh auditor sebagai petunjuk meningkatnya risiko salah saji dalam akun atau berbagai akun yang bersangkutan dalam perhitungan dan perbandingan. Dengan mengarahkan perhatian auditor ke bidang yang memiliki risiko lebih besar, prosedur analitik dapat bermanfaat dalam pelaksanaan audit yang efektif dan efisien. Tahapan yang ketiga yaitu mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi yang mana dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada dua tingkat. Tingkatan pertama yaitu materialitas tingkat laporan keuangan. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material bila berisi kekeliruan dan ketidakberesan yang secara individu maupun kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu materialitas tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun sering disebut juga dengan tolerable misstatement. Tolerable misstatement adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Kemudian tahapan perencanaan yang keempat yaitu mempertimbangkan risiko bawaan. Auditor berusaha untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir audit risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Risiko audit adalah risiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Risiko audit terdiri atas 3 komponen, yaitu risiko bawaan atau inherent risk, yaitu kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur. Kedua, risiko pengendalian atau control risk, yaitu risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat. Kedua, risiko pengendalian atau control risk,
yaitu risiko bahwa suatu salah-saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern suatu usaha. Ketiga, risiko deteksi atau detection risk, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah-saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya, perencanaan yang kelima mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa A. Saldo awal tidak mengandung salah-saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. B. Saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun yang berjalan atau telah dinyatakan kembali jika hal itu semestinya dilakukan. C. Kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Sifat dan lingkup bukti audit yang harus diperoleh auditor berkenan dengan saldo awal tergantung pada A. Kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas yang bersangkutan. B. Apakah laporan keuangan entitas tahun sebelumnya telah diaudit? Jika demikian, apakah pendapat auditor atas laporan keuangan tersebut berupa pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian? C. Sifat akun dan risiko salah-saji dalam laporan keuangan tahun berjalan. Selanjutnya, perencanaan ke-6 mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi lingkungan. Karena keterkaitan antara bukti audit, materialitas, dan komponen risiko audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi audit awal yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama, primarily substantive approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian dalam strategi ini. Yang kedua, lower assessed level of control risk approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Perencanaan yang ketujuh yaitu mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban legal klien. Auditor perlu memahami kewajiban-kewajiban legal dalam perjanjian-perjanjian yang menyangkut klien. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen-dokumen berikut ini. Yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kopi akte pendirian dan anggaran rumah tangga yang diperoleh auditor dalam audit yang pertama disimpan dalam arsip permanen untuk kepentingan audit selanjutnya. 2. Perjanjian persekutuan. Dokumen perjanjian persekutuan: A. Nama resmi dan alamat perusahaan. B. Nama dan alamat setiap sekutu. C. Jumlah, tanggal, dan sifat investasi yang dilakukan oleh setiap sekutu. D. Rasio pembagian laba, gaji sekutu, bunga atas modal sekutu, dan batasan-batasan yang dikenakan terhadap penarikan diri sekutu. E. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang tiap-tiap sekutu. F. Peraturan persekutuan dan pembagian kekayaan persekutuan. Terus yang ketiga, notulen rapat direksi dan pemegang saham. Dalam mereview notulen rapat tersebut, auditor harus memperhatikan A. Tanggal penyelenggaraan rapat. B. Tercapai tidaknya quorum rapat. C. Hal-hal yang berkaitan signifikan terhadap laporan keuangan klien atau kegiatan usahanya atau berpengaruh terhadap pelaksanaan audit. Terus yang keempat, kontrak. Biasanya auditor memperhatikan unsur-unsur berikut: A. Nama kontrak yang tepat. B. Nama dan alamat pihak-pihak yang menandatangani kontrak. C. Tanggal berlakunya kontrak secara efektif, jangka waktu kontrak, dan jika ada jadwal pelaksanaannya. D. Tipe kontrak. E. Pasal-pasal yang mengatur penyelesaian jika terjadi perselisihan. F. Pasal-pasal yang mengatur mengenai audit catatan akuntansi untuk menentukan jumlah yang terutang menurut kontrak. G. Dampak umum kontrak tersebut terhadap posisi keuangan dan hasil usaha klien. Terus yang kelima, peraturan-peraturan pemerintahan yang secara langsung menyangkut klien. Auditor harus melakukan konsultasi dengan penasihat hukum klien dan jika perlu dengan penasihat hukum auditor. 6. Arsip korespondensi. Prosedur audit arsip korespondensi klien biasanya dilakukan sebagai berikut. A. Pada waktu membaca data yang memberikan petunjuk adanya korespondensi mengenai sesuatu yang dianggap penting oleh auditor, ia harus meminta klien untuk menyerahkan kopi surat-surat yang bersangkutan. B. Umumnya auditor akan mereview arsip korespondensi klien dengan bank dan lembaga kredit yang lain, penasihat hukum, dan instansi pemerintahan. Selanjutnya, di samping tahap-tahap perencanaan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan auditor pada tahap perencanaan, yaitu
1. Menyusun program audit. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai A. Petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. B. Alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. C. Alat penilai kualitas kinerja atau kerja yang dilaksanakan. Kedua, menyusul jadwal kerja. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada klien yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan biasanya diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu A. Kerja interim. Kerja interim pada umumnya dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. Kerja interim berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern, klien atau pengujian pengendalian. B. Kerja akhir tahun, yaitu pekerjaan audit yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya. Kerja ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Kemudian yang ketiga, menentukan staf pelaksana audit. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi. Misalnya, yang pertama, seorang partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. Yang kedua, 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervisi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, 1 atau lebih auditor senior yang bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Selanjutnya, angkutan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan